Bobon Santoso, sosok yang mungkin dikenal oleh banyak orang sebagai konten creator yang nyeleneh pada awalnya, namun telah menjadi perbincangan hangat dalam dunia media sosial belakangan ini setelah konten masaknya di Papua. Bobon adalah seorang konten creator yang awalnya dikenal karena konten-kontennya yang bersifat hiburan hingga kontroversial. Namun di balik citra tersebut terdapat perjalanan hidup yang menarik serta perubahan yang menginspirasi. Maka inilah hal yang gue pelajari dari Bobon Santoso. Bobon Santoso, seorang YouTuber dan konten creator, dilahirkan di Denpasar pada tahun 1988. Menikah dengan Cheryl Yuan, Bobon dikenal dengan kanal YouTube-nya yang memiliki 16,1 juta pengikut pada Mei 2024. Bobon memulai karirnya di dunia YouTube pada 29 Januari 2019 di Bali. Sebelumnya, Bobon mempunyai usaha di Bandung dan Jakarta, namun mengalami kegagalan. Bobon kemudian memutuskan untuk berpindah ke Bali dan memasuki dunia konten creator. Bobon awalnya dikenal dengan konten-konten ekstrim dan kontroversial, seperti eksperimen memasak yang aneh dan mengkonsumsi makanan yang ekstrim, seperti mencoba 90 kotak nato berendam dalam mie dan sambal, bahkan mencoba makanan seperti kalor raksasa, bangkong jumbo, ceker monster. Bahkan ia juga memasak nugget dalam jumlah yang banyak, memasak babi hutan, dan berbagai makanan lainnya yang tidak biasa. Namun, belakangan ini fokus kontennya telah berubah. Bobon beralih menjadi sosok yang lebih bermanfaat dengan konten memasak besar di permukiman warga dan bahkan di sekolah-sekolah. Salah satu aspek yang menarik perhatian dari Bobon Santoso adalah transformasi drastis yang ia lakukan dalam konten yang ia sajikan. Dari konten yang cenderung hibur dan kadang kontroversial, Bobon bermetamorfosis menjadi seorang yang membangun konten yang lebih bermakna dan inspiratif. Perubahan ini menjadi bukti bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan berkembang, asalkan mereka memiliki niat yang kuat dan kesadaran akan dampak yang mereka timbulkan. Kami juga menyaksikan bahwa dalam acara memasak besar yang diadakan oleh Bobon, masyarakat terlihat tersenyum bahagia ketika menerima makanan dari Bobon dan timnya. Bahkan pada bulan Juli 2023 kemarin, Bobon turut menggalang kampanye kesadaran akan bahaya narkoba dengan berkolaborasi bersama BNN di Bali, sambil membagikan makanan gratis yang disiapkan dalam jumlah yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa konten memasak yang disajikan oleh Bobon tidak hanya membawa kebahagiaan, tapi juga menyampaikan pesan-pesan yang penting kepada masyarakat. Selain perubahan dalam kontennya, Bobon Santoso juga memperlihatkan perhatian yang besar terhadap isu kemanusiaan, khususnya terkait dengan Papua. Di tengah-tengah isu keamanan di Papua, Bobon tetap aktif untuk melakukan kegiatan masak besar di Papua sambil membagi-bagikan makanan ringan sampai sendal. Kegiatan ini Bobon namai dengan misi Kuali Merah Putih. Melalui berbagai kegiatan dan inisiatifnya, Bobon membuka mata kita akan realitas yang terjadi di tanah Papua, mengajak kita untuk peduli dan bertindak. Tindakan Bobon ini tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat Papua, tetapi juga membangkitkan kesadaran di kalangan kita dan pemerintah akan pentingnya menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia di tanah Papua. Bahkan dalam salah satu podcast, Bobon berbagi bahwa ia menjual mobilnya sebagai modal untuk mendukung misi Kuali Merah Putih ini. Ia mengungkapkan bahwa biaya produksi satu konten di Papua bisa mencapai ratusan juta per videonya. Hal ini menegaskan bahwa misi Kuali Merah Putih bukan hanya sekedar tentang mencari popularitas atau keuntungan semata, melainkan merupakan suatu bentuk pelayanan kemanusiaan yang tulus dari seorang Bobon Santoso. Tak hanya itu, melalui konten misi Kuali Merah Putih ini, Bobon juga membuka mata kita terhadap realitas kehidupan masyarakat di tanah Papua. Dalam salah satu unggahannya di TikTok, Bobon membagi percakapannya dengan Gibran Rakabuming Raka, yang langsung mengambil inisiatif untuk menyediakan listrik setelah melihat video Bobon Santoso di tanah Papua.
Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari misi Koalisi Merah Putih ini tidak hanya sebatas dalam memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, tetapi juga mampu membawa perubahan bagi kualitas hidup masyarakat Papua. Bobon Santoso adalah seorang contoh yang luar biasa tentang bagaimana perubahan dan pertumbuhan dapat menjadi landasan bagi kehidupan yang berarti dan dapat memengaruhi orang lain. Melalui perjalanan hidup dan karirnya, terdapat beberapa hal yang patut kita teladani dari Bobon Santoso. Pertama, ketahanan dan keteguhan hati. Meskipun mengalami kegagalan dalam usaha sebelumnya di Bandung dan Jakarta, Bobon tidak menyerah. Keputusannya untuk memulai kembali di Bali dan mengejar karir sebagai seorang content creator menunjukkan ketahanan dan keteguhan hati yang luar biasa. Ini mengajarkan kita pentingnya untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan dan kegagalan. Yang kedua, transformasi dan perubahan. Perubahan yang signifikan dalam konten yang Bobon sajikan adalah bukti bahwa orang dapat berubah dari konten yang cenderung ekstrim dan kontroversial menjadi konten yang lebih bermanfaat dan inspiratif. Bobon menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, kepedulian terhadap isu kemanusiaan. Bobon tidak hanya fokus pada kesuksesan pribadi, tapi juga memperlihatkan perhatian yang besar terhadap isu kemanusiaan, terutama terkait dengan situasi di Papua. Melalui inisiatif Koalisi Merah Putih, ia tidak hanya memberikan makanan pada masyarakat Papua, tapi juga membuka mata kita akan realitas yang terjadi di sana, serta mengajak kita untuk peduli dan bertindak. Ini mengingatkan akan pentingnya untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga membantu mereka yang membutuhkan. Keempat, komitmen terhadap pelayanan kemanusiaan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Bobon seperti menjual mobilnya untuk mendukung misi Koalisi Merah Putih menunjukkan komitmennya yang luar biasa terhadap pelayanan kemanusiaan. Tindakan ini menegaskan bahwa misi tersebut bukan hanya sekedar pencitraan atau pencarian popularitas, tapi juga merupakan upaya nyata untuk membantu sesama. Dengan mengambil teladan dari Bobon Santoso, kita dapat belajar untuk tidak hanya mengembangkan diri sendiri, tapi juga berkontribusi pada kesejahteraan orang lain dan masyarakat secara lebih luas. Dan itulah hal yang dapat kau pelajari dari Bobon Santoso.